Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu lagi dan saya akan berbicara tentang Christian leadership. Saudara-saudara, definisinya, management is to get things done through other people. Artinya apa? Manajemen adalah mencapai sesuatu dan dikerjakan lewat orang lain. Nah, jadi pemimpin itu mempunyai target sasaran dan dia juga ada anak buahnya. Nah, inilah elemen penting dalam kepemimpinan. Jadi pemimpin itu mempengaruhi dengan ide atau arah-arahan kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai targetnya. Ya. Jadi apa? Jelas sekali lagi bahwa manajemen adalah untuk mencapai target maka dilakukan melalui orang-orang lain yang dipimpinnya. Karena itu, pemimpin harus mampu melihat potensi yang dimiliki bawahannya, memberikan tugas yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai the square peg on the round hole. Artinya orang yang diberi tugas tidak sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Jadi kalau kotaan itu di atas bulatan, maka dia tidak akan bisa masuk. Itulah artinya the square peg on the round hole. Nah, 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Inilah ketika Daud dipakai oleh Tuhan. Paling kecil, mukanya merah, saudaranya besar-besar, tapi yang dipakai adalah Daud, saudara. Nah, fondasi yang tak tergoyahkan adalah yang pertama, jaminan, yaitu perasaan memiliki yang sangat kuat. Jaminan adalah kesadaran bahwa ada penerimaan total dan kesiapan dari Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 12. Yang kedua, harga diri adalah perasaan tentang value atau harga dari seseorang. Yang ketiga, arti adalah rasa kesadaran yang dalam bahwa seseorang dapat memainkan peranan dan berkontribusi, mempunyai tujuan dalam hidup, seperti dalam Yeremia 29 ayat 11 dan Filipi 3 ayat 14. Yang keempat adalah prinsip gunung es. 1/8 itu tampak di atas, tetapi 7/8 ada di dalam air. Yang kelima, prinsip bambu. 30 cm tampak pada tahun pertama dan dia tidak tumbuh. Tetapi dalam 4 tahun itu yang tumbuh adalah akarnya ke bawah, dan pada tahun ke-6 atau ke-5 baru mulai tumbuh batangnya ke atas sampai 6 meter tingginya. Sehingga bambu ketika digoyang-goyang angin, dia tetap kuat. Itulah seorang pemimpin. Kualitas seorang pemimpin Kristen. Yang pertama, pemimpin dapat dikatakan baik dan atau efektif maupun sebaliknya. Abraham Lincoln adalah pemimpin yang baik, tetapi Hitler adalah pemimpin yang buruk. Mother Teresa adalah pemimpin yang efektif. Muhammad Gandhi adalah sebaliknya. Daftarnya tidak akan ada akhirnya. Nah, kepemimpinan yang baik dapat dibedakan dari yang buruk, yaitu dari target sasaran yang dituju dan cara-cara yang diadopsi untuk mencapai target tersebut. Jika targetnya egois dengan tujuan nama untuk keberuntungan diri, tidak etis dan amoral, nepotisme, kebohongan, penyuapan dan sebagainya, maka itulah kepemimpinan yang buruk. Tetapi jika targetnya adalah untuk kebaikan grup yang lebih besar,
tanpa merugikan kepentingan grup-grup lainnya, dan yang dilakukannya adalah etis, legal, tidak sepotong-potong, maka hal ini mengindikasikan seorang pemimpin yang baik. Nah, kepemimpinan dinilai efektif atau jelek tergantung dari apakah sasaran atau target atau goalnya dicapai atau tidak. Hitler adalah pemimpin yang efektif, tapi bukan seorang pemimpin yang baik. Ada kepemimpinan yang baik dan buruk, ada kepemimpinan yang efektif, tapi ada juga yang tidak. Dan ada bermacam-macam corak kepemimpinan seperti demokratis, autokratis, kepemimpinan tim, kepemimpinan berdasarkan konsensus, dan sebagainya. Nah, kalau begitu, apakah kepemimpinan Kristen itu? Christian leadership, apakah itu? Kepemimpinan Kristen adalah ketika target yang diberikan oleh Allah, motivasi berdasarkan kasih Kristus, berarti secara spiritual utamanya dan coraknya adalah seperti Kristus. Seperti Hudson Taylor, William Carey, Mother Teresa, Yusuf, Musa, Daud, Nehemia, Paul, Stefanus. Tanda dari kepemimpin Kristen adalah cinta pada Tuhan Yesus. Ada 3 cara untuk pertanyaan untuk menguji hal itu, yaitu yang pertama, apakah Anda tahu tingkat cinta Kristus? Menerima urapan dalam Yohanes 3 ayat 16, Filipi 2 ayat 5 sampai 11, Yohanes 1 ayat 12. Yang kedua, apakah Anda mencintai dirimu sendiri? Percaya dalam hal yang terbaik? Lukas 10 ayat 27. Apakah Anda mencintai jemaat-jemaat Anda? Mempunyai rasa belas kasihan bagi yang sedang dalam kebingungan? Lukas 10 ayat 27, Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Inilah kasih Kristus yang membuat kepemimpinan Kristen unik, baik dan efektif. Bidiklah Markus 10 ayat 45, Filipi 12 ayat 2 dan 2 Korintus 5 ayat 15. Nah, apakah yang dicapai oleh pemimpin Kristen? Pertama, pemimpin Kristen bertanggung jawab atas semua progres yang benar. Kedua, pemimpin Kristen bertanggung jawab pada semua misi pengampunan, pendidikan, dan pengobatan bagi seluruh dunia. Yang ketiga, pemimpin Kristen mengawal values yang kekal tentang kebenaran, kejujuran, integritas, kesungguhan, dan kasih. Dia menjaga institusi-institusi penting seperti perkawinan, keluarga, hubungan, dan persahabatan. Seorang pemimpin Kristen yang pertama pasti di dalam Tuhan. Yang kedua, dewasa, spiritual atau rohani, orang yang mirip seperti Kristus. Yang ketiga, mempengaruhi grup dengan kualitas seperti Kristus. Yang keempat, bergantung sepenuhnya kepada metode dan alat Alkitab. Yang kelima, selalu mengarah kepada tujuan-tujuan kerajaan Allah. Nah, ada tipe kepemimpinan kontinum atau rangkaian kesatuan. Ya. Nah, ada 4 area dalam kepemimpinan ini, yaitu yang pertama, autokratik, yaitu area di mana seorang pemimpin harus bertindak menguasai untuk mengarahkan. Yang kedua, demokratik, yaitu area di mana seorang pemimpin harus mendemonstrasikan keahliannya dan memberi contoh kepada anak buahnya agar mengerti apa yang harus dikerjakan. Yang ketiga adalah partisipatif. Seorang pemimpin ikut berpartisipasi dalam pekerjaan yang dilakukan anak buahnya. Dan yang keempat, abdikatif, yaitu pemimpin sudah memberikan wewenang sepenuhnya kepada anak buahnya untuk pekerjaan-pekerjaannya. Nah, area autokratik dan demokratik adalah area wewenang sang pemimpin, di mana dia masih
memberikan arahan-arahan dan petunjuk dalam pekerjaan yang dilakukan anak buahnya yang mungkin belum mampu bekerja atau mereka mendapat tugas yang baru lagi. Nah, supaya mereka melakukan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Sedangkan area partisipatif dan abdi kreatif merupakan area di mana anak buah sudah bebas melakukan pekerjaannya karena mereka sudah tahu apa tugas dan kewajibannya. Nah, pada area tulisan yang ada di bawah, ya saya tidak bisa menunjukkan. Seorang pemimpin pada mulanya memberitahu, yaitu tells, kemudian bergeser pada partisipatif, dan selanjutnya joins atau bersama-sama melakukan tugas, dan akhirnya delegates, yaitu memberikan wewenang sepenuhnya kepada anak buahnya untuk melakukan tugas dan kewajibannya, karena mereka sudah paham akan apa yang harus mereka lakukan. Akan tetapi dari area autokratik sampai delegates, seorang pemimpin masih diperlukan untuk diajak konsultasi jika ada perubahan atau masalah dalam melakukan tugas anak buahnya, di mana pemimpin itu dapat kembali ke area autokratik lagi untuk selanjutnya bergeser sampai pada titik delegates lagi jika ada tugas baru atau dilihatnya bahwa anak buahnya tidak melakukan tugasnya seperti apa yang sudah ditetapkan. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan kontinuum ini adalah bersifat situasional, artinya berubah-ubah, yaitu tergantung dari apa yang dihadapi dan kemampuan anak buahnya dalam melakukan tugasnya. Jadi tadi bisa bergeser, abdi kreatif, kembali lagi ke autokratik dan sebagainya. Nah, model kepemimpinan Blake and Mouton, yaitu tentang grid style, menentukan produktivitas pekerja atas pekerjaannya yang dipengaruhi oleh hubungan personal antara pemimpin dan anak buahnya. Kepemimpinan ini digambarkan dengan koordinat X dan Y, di mana koordinat X adalah hubungan atasan dengan bawahan dan koordinat Y adalah produktivitas. Nah, pada koordinat 1,1 adalah saat di mana tidak ada hubungan yang dekat antara pemimpin dengan anak buahnya. Artinya, si pemimpin tidak peduli akan masalah pribadi anak buahnya maupun tidak mementingkan produktivitasnya. Dia bertindak masa bodoh atas kedua hal ini. Nah, ini adalah tipe kepemimpinan grid style yang terjelek karena dia tidak memperdulikan hubungan dengan bawahan dan produktivitas. Nah, pada koordinat 1,9, di sini pemimpin terlalu baik pada anak buahnya karena memperhatikan masalah-masalah anak buahnya, baik dalam masalah pribadi mereka dan selalu lebih mementingkan hubungan personal. Nah, tentu saja anak buahnya senang mempunyai pemimpin seperti ini. Mereka akan memuji pemimpin itu orang yang baik, tetapi produktivitas anak buah praktis sangat kecil. Nah, sebaliknya pada koordinat 9,1, seorang pemimpin terlalu menekan anak buahnya, tidak peduli dengan masalah pribadi yang sedang dihadapi mereka. Pokoknya harus bekerja keras memenuhi target yang ada. Pemimpin yang demikian tidak disenangi oleh anak buahnya. Dia ditakuti tetapi bukan disegani. Ya, pada koordinat 5,5, pemimpin model ini adalah seorang pemimpin yang berkompromi, mau aman terhadap atasannya dan disenangi oleh anak buahnya. Akibatnya, produktivitasnya juga tidak maksimum. Namun, pada koordinat 9,9, ini adalah tipe pemimpin yang terbaik karena dia mempunyai hubungan yang baik dengan anak buahnya, tetapi dia juga memotivasi anak buahnya untuk mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga target perusahaan dicapai. Sekarang tentang kepemimpinan tanpa visi. Di Amsal 29 ayat 18 dikatakan, bila tidak ada wahyu semenjadi liarlah rakyat.
berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Visi adalah gambaran yang jelas dari impartasi masa depan yang dikehendaki oleh Allah kepada pelayan pilihannya. Yang kedua, apa yang Allah mulai, maka Dia yang akan mengatur seperti orkestra. Yang ketiga, harapan mimpi untuk masa depan, tetapi solusi bagi masalah sekarang. 4. Allah menggunakan posisi Anda sekarang untuk mencapai visi masa depan Allah. Yang kelima, sebuah visi tidak selalu diperlukan untuk action atau tindakan segera. Terakhir, divisualisasikan tetapi dengan kehati-hatian. Visi adalah misi yang berkelanjutan untuk dibagikan. Visi memisahkan pemimpin dari bawahannya. Orang yang bervisi tidak hanya melihat apakah itu dan mengapa dan apa yang tidak, tetapi bertanya, mengapa tidak? Why not? Untuk mempunyai visi pemberian Allah, maka haruslah berjalan bersama apa yang Allah kerjakan dalam sejarah. Visionaris yang demikian akan menciptakan cerita dan yang lain mempelajarinya. Temukan bagian unik dari Allah yang diberikan kepadamu dalam kemuliaan dramanya. Lihat untuk gambaran yang lebih besar di Amsal 29 ayat 18. Nah, sekarang mengenal peran dan tanggung jawab seorang pemimpin. Yang pertama, beban. Semua progres yang benar di dunia ini sedang dalam tempatnya, karena rintihan Allah atas dunia ini masih mengiang dalam hati manusia. Nah, apakah Anda sensitif terhadap penderitaan manusia? Apakah ada gairah Anda untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitarmu? Allah dapat mengangkat beban di dalam hatimu dan memberimu hati yang peduli atas penderitaan manusia. Yang kedua adalah doa. Hati yang selalu berdoa tidak pernah komplain atau mengeluh. Doa mengambil alih apa yang jelek dan meletakkannya di kaki salib, di mana darah Kristus dapat menyucikannya. Doa akan menyebabkan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketiga, misi adalah visi yang diungkapkan dengan kata-kata yang jelas. Misi adalah pernyataan dari tujuan. Ini adalah mandat untuk dikerjakan. Keempat, target atau goals atau sasaran adalah objektif yang ditulis kuantitatif dan kualitatif, diekspresikan untuk merealisasikan visi dan misi. Jadi target harus jelas. Kapan mau dilaksanakan, targetnya apa? Misalnya produksi atau jemaat bertambah pandai dengan PA dan sebagainya. Itulah target yang jelas, bukan ngambang-ngambang seperti di awan-awan, saudara-saudara. Harus dinyatakan dalam angka dan kata-kata. Nah, tindakan-tindakan perencanaan, mengaktifkan dan pemrograman dan aktivitas agar dapat mencapai sasaran. Visi membuat orang di Yerusalem aman dalam Nehemia 1 ayat 3. Misinya membangun kembali Yerusalem dalam Nehemia 2 ayat 5. Dengan perencanaan, dia sudah siap dengan rencana sumber daya Nehemia 2 ayat 7. Kemudian dilakukan pengorganisasian, rencana membangun tembok dengan keluarga dalam Nehemia 3 ayat 5. Nah, inilah tadi contoh. Banyak yang melihat pembangunan Yerusalem hanya sebagai pembangunan tembok, padahal lebih dari itu. Sebenarnya adalah membangun kembali hati orang-orang Israel dan pembaharuan spiritual dari komunitas. Di Nehemia 5, perhatian dan pemeliharaan orang yang memimpin pada permulaan spiritual. Dan misi diselesaikan dalam waktu 52 hari. Dalam Nehemia 8 ayat 9. Nah, pertanyaannya, apakah mimpi Anda? Apakah visi saudara?
Silakan baca di Yoel 2 ayat 28 dan 29. Kepemimpinan yang melayani pertama adalah tipe yang otoriter. Ini adalah bukan kepemimpinan Kristen. Pemimpin-pemimpin semacam ini berkemauan keras, mendominasi dan agresif. Yang menjadi tujuan mereka adalah pencapaian goals atau sasaran. Orang lain hanya diperlakukan sebagai sumber daya seperti uang dan materi. Mereka adalah pendengar yang jelek, yang memaksakan kehendaknya. Dia egois, bahkan sombong. Jarang sekali mereka mengizinkan komunikasi dua arah, dan mereka menganggap yang terbaik. Ini sangat kontras dengan kepemimpinan Kristen, yaitu tipe partisipatif. Efektivitas kelompok dan pencapaian goal adalah sama pentingnya untuk pemimpin seperti ini. Banyak hal-hal penting yang dilibatkan pada pandangan anggota-anggota kelompok, karena itu memuaskan mereka. Konflik diterima sebagai bagian dari proses pencapaian target. Goals dan keputusan-keputusan dihasilkan dari win-win solusi kelompok, dan bukannya dari pemaksaan pendapat sang pemimpin. Fleksibilitas dan kebebasan diberikan kepada anggota-anggota kelompok dalam mencapai tugas-tugasnya. Nah, sementara Christian Leadership Part 1 akan saya akhiri dulu di sini, dan nantikan bagian kedua, yaitu bagaimana seorang leader dapat menyelesaikan konflik sampai training untuk penginjilan dan sebagainya. God bless you all. Amin.